Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan kreatif dari Daniil Dubov, atau biasa disebut Mikhail Tal Modern, melawan Arad Nazari pada event Titel Tuesday bulan September 2024 secara online. Saat itu, Daniil Dubov berhasil memenangkan permainan dengan pengorbanan yang sangat mengagumkan. Daniil Dubov menggunakan buah putih, sedangkan Arad Nazari menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Daniil Dubov memulai dengan langkah pion ke E4. Dibalas pion ke C5, pertahanan Sisilia. Kuda berkembang ke F3. Pion ke D6, memperkuat struktur pion. Pion ke D4, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Kuda memukul kembali. Kuda ke F6, mengancam pion. Kuda ke C3, melindungi pion. Pion ke A6, menguasai petak B5. Ini merupakan pertahanan Sisilia terbuka, variasi Najdorf. Pion ke H4, mulai menyerang di sayap raja. Dibalas pion ke E5, mengancam kuda. Kuda pindah ke B3. Gajah berkembang ke E6. Pion ke F4, menawarkan pertukaran. Pion ke G6, mencegah pion putih, maju ke depan. Tetapi, Dubov tetap memajukan pion ke H5. Kuda berkembang ke C6. Pion pukul pion. Pion memukul kembali. Pion ke F5, kembali menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Pion memukul kembali. Gajah memukul pion. Gajah ke G5, memaku kuda. Dibalas gajah ke E7. Gajah ke D3, menawarkan pertukaran. Gajah pukul gajah. Menteri memukul kembali. Kuda ke B4, mengancam menteri. Menteri pindah ke E2. Benteng ke C8, membawa benteng untuk aktif menyerang. Putih rokade panjang. Menteri ke C7. Pion ke A3, mengancam kuda. Kuda mundur ke D5, menawarkan pertukaran. Kuda pukul kuda. Kuda memukul kembali. Benteng pukul kuda. Gajah memukul gajah, skak. Pertukaran besar-besaran telah terjadi. Dilanjut, raja ke B1. Raja hitam ke E7, menghubungkan kedua benteng. Kuda ke D4, bersiap untuk melakukan skak di petak F5. Kuda tidak bisa dipukul oleh pion, karena pion sedang terpaku oleh menteri. Sehingga, untuk mencegah kuda melakukan skak, menteri pindah ke D7. Sekarang, saatnya kamu pause video ini, dan temukan langkah gila apa yang akan dimainkan oleh Daniil Dubov dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah benteng memukul pion, skak. Mengorbankan benteng. Di waktu yang sama, juga mengancam gajah. Sehingga, pion memukul benteng. Sebelumnya, bagaimana jika pion tidak memukul benteng? Tetapi, raja yang berpindah. Pertanyaannya, kemana raja harus berpindah? Jika raja berpindah ke F7, F8, dan D8, gajah akan hilang. Sedangkan, jika raja pindah ke F6, melindungi gajah, akan dibalas benteng ke F1, skak. Raja ke G6, tetap melindungi gajah. Menteri ke E4, skak. Raja ke H6. Kuda ke E6, bersiap skakmat menggunakan benteng. Oleh sebab itu, menteri harus menyerahkan diri dengan memukul kuda. Benteng pukul menteri. Kita kembali ke permainan aslinya. Pion memukul benteng. Dibalas menteri pukul pion, skak. Raja ke F7. Benteng ke F1, skak. Raja ke G6. Kuda ke E6, mengancam gajah. Pion maju ke H6, melindungi gajah. Dan, setelah menteri skak, ke F5. Hitam menyerah. Karena, raja hanya bisa pindah ke H5. Namun, di langkah berikutnya, ada benteng ke H1, skakmat. Daniil Dubov bermain layaknya seniman. Dorongan pion di sayap raja, pengorbanan benteng di pusat, dan pancingan raja keluar untuk diburu. Membuat hitam menyerah dalam waktu kurang dari 30 langkah. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Daniil Dubov berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 88,2% dan menemukan satu langkah brilian. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan ini?
Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tekan like jika kamu suka dengan video ini. Bagikan kepada teman terbaikmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru tentang catur dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.